Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Triani SPDI, Guru Mis Al-Iwa Pontianak, Kalimantan Barat, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 3 dengan program studi mata pelajaran fikih dengan nomor NIM 222110853 di LPTK IAIN Pontianak. Hari ini tanggal 12 Januari 2023 saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran untuk mengikuti ujian kinerja dalam jabatan tahun 2022 dengan materi kaifiyah bersuci dari hadas dan najis. Mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perhatikan tertib. Kalau rapi tangannya tetap di atas meja. Seperti biasanya sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Alhamdulillah. Coba lihat, ada nggak teman kalian yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semuanya hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita memasuki pelajaran baru tentang materi kaifiyah bersuci dari hadas dan najis. Ya, pada kesempatan nanti setelah Ibu menjelaskan pelajaran, Ibu mengharapkan kepada anak-anak nantinya bisa menjelaskan pengertian kaifiyah bersuci. Setelah itu anak-anak dapat menyebutkan perbedaan najis dan hadas. Lalu kalian juga dapat menyebutkan contoh yang termasuk hadas dan najis. Ibu mau tahu dulu pelajaran yang kemarin, minggu kemarin, apa itu bersuci dari hadas dan najis? Masih ingat? Apa? Ayo. Ya, pelajarannya lalu tentang istinja. Ya, apa artinya istinja? Membersihkan diri dari kotoran. Biasanya istinja disebut juga dengan apa? Kebo itu termasuk istinja. Nah, sekarang kita memasuki pelajaran materi baru, yaitu tentang bersuci dari kaifiyah bersuci dari hadas dan najis. Lihat ya, agar pembelajaran kita hari ini lebih menarik dan lebih menyenangkan, marilah kita bersama-sama menonton video yang ada di papan tulis. Ya, semuanya dalam keadaan tertib. Ya, kita nonton dulu. Lihat, semuanya menonton di layar tentang materi bersuci. Semua nonton dalam keadaan rapi. Ya, lihat. Pelajari tentang bersuci. Setiap muslim harus selalu bersuci dari hadas dan najis. Agama Islam selalu mengajarkan kebersihan dan kesucian. Kesucian merupakan sebagian dari iman. Ayo sama-sama kita pelajari materi bersuci berikut ini. Anak-anak, mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Gambar berikut ini menjelaskan tentang apabila kita melaksanakan ibadah sholat, kita harus dalam keadaan bersih dan suci, yakni bersih dari najis dan suci dari hadas. Anak-anak, apabila kita tidak bersih dan suci, maka kita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah sholat, tawaf, dan menyentuh Al-Quran. Pembahasan yang pertama adalah apa itu bersuci. Bersuci artinya menyucikan diri dari hadas dan najis. Anak-anak, bersuci juga disebut dengan tahara. Bersuci atau tahara adalah
kegiatan yang kita lakukan untuk menghilangkan hadas dan najis. Ketika bersuci, kita harus menggunakan air yang suci dan menyucikan, seperti air sumur ataupun air sungai. Yang pertama, membedakan hadas dan najis. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan dia tidak boleh sholat, tawaf, dan lainnya. Sedangkan najis adalah kotoran yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari hadas adalah ketika kita buang air kecil, buang air besar, ataupun kentut. Berarti dalam keadaan tidak suci, maka kita tidak boleh melaksanakan sholat. Contoh dari sebab-sebab najis adalah yang pertama babi, anjing, ataupun bangkai. Jadi ketika kita ingin mengerjakan sholat, maka kita harus bersih dari najis dan hadas. Yang kedua adalah bersuci dari hadas dan najis. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan kita untuk berwudu. Dilakukan apabila kita mengeluarkan sesuatu dari dubur ataupun kubul. Contohnya seperti buang air kecil, buang air besar, ataupun kentut. Sedangkan hadas besar adalah hadas yang mewajibkan kita untuk mandi. Salah satu contohnya adalah wanita dewasa yang sedang haid. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah najis. Benda najis seperti babi, anjing, ataupun bangkai tidak boleh dipegang. Bila kita terkena najis, maka kita harus segera membersihkannya. Berikut ini pembagian najis yang wajib untuk kita ketahui, ada 3 macam. Yang pertama, najis ringan, biasa disebut dengan mukhaffafah. Yang kedua, najis sedang atau disebut dengan mutawassithah. Dan yang ketiga, najis berat atau mughallazah. Contoh dari najis ringan adalah seperti air kencing bayi laki-laki yang hanya meminum air susu dari ibunya. Bisa dibersihkan dengan air yang suci, satunya dengan tanah atau maka mereka harus suci dari hadas dan najis. Mari kita praktekkan dengan melihat gambar berikut ini. Yang pertama, berwudu agar hilang hadas kecilnya. Kedua, mandi agar hilang hadas besarnya. Ketiga, bersihkan badan atau pakaian dari najis dengan air yang suci dan mensucikan. Anak-anak, mudah kan belajar tentang bersuci? Pada lembaran Ayo Berlatih, kalian diminta untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Nah, ya, setelah anak-anak menonton video tersebut, selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa yang ada pada video tadi. Ya, tolong dengarkan. Ya, perhatikan gambar di samping. Kelihatan enggak? Kelihatan. Oh, kelihatan. Gambar ini menggambarkan apabila kita ingin mengerjakan ibadah sholat, ya kapan tulis semuanya, maka diharuskan untuk bersuci terlebih dahulu. Dengan cara apa? Itu gambar orang sedang Ingat, kalau bersuci adalah merupakan syarat yang wajib
berakhir. Sebelum pelajaran berakhir, Ibu punya pertanyaan, punya soal yang harus anak-anak kerjakan di dalam buku pekerjaannya atau buku pekerjaan sekolah. Ya, ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan dengan benar dan tepat. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaan. Silakan anak-anak buka buku, kerjakan soal yang ada di papan tulis. Buka. Ya, sudah selesai? Alhamdulillah, semuanya sudah selesai. Pekerjaannya nanti akan Ibu periksa setelah pelajaran selesai ya. Akan Ibu periksa semuanya, akan Ibu kasih nilai semuanya. Nah, anak-anak, setelah Ibu menjelaskan materi pembelajaran tadi tentang bersuci dari hadas dan najis, masih ingat dan kesimpulannya? Apa pengertian dari bersuci? Apa? Tidak menyucikan diri dari kotoran atau karung. Ada yang lain? Hah? Iya, membersihkan dari tubuh kita boleh. Kemudian di pertanyaan Ibu tadi, anak-anak disuruh menyebutkan contoh dari hadas. Ayo, contoh hadas yang bagaimana? Contoh yang hadas. Iya, mandi. Apa lagi? Cuci pakaian ataupun tayamum, itu bisa juga contoh daripada hadas. Sekarang contoh dari hadas, daripada najis. Contohnya apa? Tidak boleh menyentuh kaki. Tidak boleh menyentuh kaki. Apa lagi? Tidak boleh menyentuh kotoran. Pandai. Nah, itu contoh-contoh dari najis. Ya. Kemudian kalian dapat menyebutkan, bisa enggak? Menyebutkan yang namanya cara bersuci. Yang pertama tadi itu kan menjelaskan pengertiannya. Ini tata cara bersuci. Bagaimana? Ya, ulang materi yang sudah Ibu sampaikan setelah kalian menonton video ini ya. Sudah cukup sampai di sini? Ya. Kesimpulannya apa tadi? Yuk kita simpulkan bersama-sama. Yuk. Bersuci adalah menyucikan diri dari kotoran. Ya, apalagi? Contoh perbedaan najis dan hadas adalah, iya, pinter jawaban Raihan. Sampai sini sudah paham? Ya, apalagi yang mau ditanyakan? Siapa lagi? Coba kalau kita mandi ataupun tayamum, apa yang kita gunakan? Alatnya. Ya, boleh nggak pakai tisu? Tidak boleh.
cuci wudhu ya Bu? Betul enggak? Betul enggak? Betul. Apabila tidak ada air boleh menggunakan tayamum. Nanti kita belajar lagi di materi selanjutnya tentang tayamum. Taharah apa? Ya, oh ada yang pergi ke luar negeri kah? Oh enggak ada. Tadi tante kawannya Bu, ada yang kalau di Belanda tuh Bu, kalau mau cebok istinja tuh Bu, pakai tisu katanya. Ya kenapa? Karena enggak ada gayung katanya. Enggak ada air katanya. Oh, yang ada cuma yang ada di rumah saja. Oh, yang ada cuma sungai kata Baro. Baro sudah pernah keluar negeri? Nah, kok Baro tahu? Oh, lewat sejarah kata Baro. Apa? Ya. Oh, buang air besar juga Bu katanya menggunakan tisu. Boleh. Boleh saja apabila dalam keadaan darurat tidak ada air. Rasa anak-anak kelas 1A ini anak-anaknya luar biasa semuanya. Pintar semuanya. Ya. Semoga anak-anak dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat dan sehat untuk belajar. Sudah paham? Ada lagi yang mau kita tanyakan? Kalau sudah ada ya, kita akhiri ya. Dan sekarang lihat, karena pelajaran kita sudah berakhir, waktunya sudah akan pergantian pelajaran yang lain. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat